Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. La ilaha illallah. 7 tahun kemudian, azan asar telah usai berkumandang. Setelah dari makam orang tua dan adiknya, Nancy singgah di rumah dengan penuh kenangan suram. Entah kenapa hari ini ia ingin singgah sekedar menyaksikan saja. Meski masih tampak kokoh, namun rumah tersebut sudah usang dan mulai lapuk. Karena tidak terawat, maka rumput-rumput liar menjalar kemana-mana. Sejak peristiwa malam itu, Nancy memutuskan menjual rumah tersebut. Namun sampai sekarang, belum juga ada yang cocok dengan penawarannya. Mungkin bukan soal harga, tapi tentang masa lalu rumah mewah itu. Dari penelusuran yang dilakukan Nancy, dulunya rumah tersebut adalah milik pasangan Daniel dan Lily, di mana Lily sempat divonis mandul, dikarenakan sudah 5 tahun menikah namun tidak kunjung diberikan momongan. Pada saat itu, Lily hanya mampu bersedih menyesali nasibnya. Begitu pula dengan Daniel yang tidak kalah sedih. Meskipun tahu tidak bisa hamil, namun Lily terus melakukan usaha tanpa putus asa. Hingga pada akhirnya, Tuhan berkehendak lain. Lily pun mengandung seorang bayi di perutnya. Ia sangat berbahagia saat tahu benar-benar positif hamil. Seorang bayi perempuan pun terlahir. Mereka memberi nama bayi itu Evelyn. Dengan penuh kasih sayang, Evelyn tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik, pintar, dan cerdas. Hal itu sudah terlihat ketika Evelyn masih balita. Namun sayangnya, kebahagiaan Daniel dan Lily harus hilang. Pada saat Evelyn genap berusia 12 tahun, Lily divonis menderita kanker. Dan tidak lama setelahnya, Tuhan pun memanggilnya. Evelyn yang masih berusia sangat muda harus menerima nasib malang kehilangan sosok ibu. Daniel juga merasa sangat terpukul atas kepergian sang istri. Beberapa bulan semenjak kepergian Lily, Daniel mampu menghentikan kesedihannya dan perlahan ia bisa melupakan apa yang menimpanya. Ia sadar jika hidup terus berjalan. Ia pun kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Helena. Namun sifat perempuan itu berbeda jauh dengan watak Lily. Helena merupakan seorang yang berwatak jahat dan egois. Tujuannya menikahi Daniel tidak lain hanya ingin memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, ternyata Helena seorang anggota pemuja setan, yang pada akhirnya mampu membawa Daniel ke dalam lingkaran sekte tersebut. Mereka pun membangun sebuah rumah tersembunyi di bawah tanah. Basement tersebut yang dipergunakan sebagai ritual satanisme. Sebulan sekali mereka dikunjungi pemimpinnya, dan setiap 6 bulan melakukan persembahan sebuah kepala manusia. Di satu sisi, Helena juga memperlakukan Evelyn dengan kejam. Ia sering bertindak kasar pada Evelyn, selayak memperlakukan anak tirinya seperti seorang budak. Evelyn hanya bisa menangis pasrah. Meski sering mendapat siksaan, Daniel yang sudah dalam pengaruh doktrin Helena tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah dikontrol sepenuhnya oleh Helena. Hingga datanglah malam naas bagi Evelyn. Saat itu, malam pemberian tumbal tiba. Namun kawan Helena yang dijadikan sasaran mendadak memberi kabar pergi keluar kota. Ia beralasan kalau mertuanya dalam kondisi kritis akibat kecelakaan tunggal. Helena yang sudah gelap mata memutuskan untuk menumbalkan Daniel, yang merupakan suaminya sendiri. Malam yang penuh ketegangan itu membuat Helena lupa mengunci pintu kamar Evelyn. Hingga saat melihat gerak-gerik mencurigakan, secara diam-diam, Evelyn mengikuti papanya menuju ruang tersembunyi di bawah tanah.
Hampir saja Evelyn menjerit ketika melihat mayat berjajar di sisi tempat ritual, semuanya tanpa kepala. Dalam pengaruh mantra yang sangat kuat, Daniel hanya mampu pejamkan mata menunggu ajal menjemput. Di saat tiba waktunya, sosok berjubah hitam memberi sebilah kapak pada Helena. Dan dengan sekali tebas, menggelindinglah kepala Daniel. Di saat itulah, Evelyn tidak mampu menahan emosinya. Ia menjerit sekuat tenaga dengan tangis histeris. Malam yang sedang diguyur hujan deras, bersamaan dengan petir yang menggelegar, Helena menyeret Evelyn dengan memasang wajah jahat dan tidak memiliki belas kasihan. Ia tidak menggubris sedikit pun tangisan dari anak tirinya itu. Evelyn berusaha memberontak dan berkali-kali berteriak minta tolong, namun sia-sia. Ampun, Bu. Ampun. Dan seketika itu pula, kampak itu ia tebaskan pada leher Evelyn, yang secara cepat, kepala itu menggelinding menyusul kepala papanya. Hal buruk tidaklah selamanya berjalan dengan baik. Ternyata kejadian itu menjadi titik terang pengungkapan kasus beberapa waktu belakangan, di mana pihak kepolisian dibuat bingung dengan beberapa laporan atas kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Namun setiap kali ia lakukan penggeledahan di rumah Helena, selalu saja tidak menemukan bukti kuat yang mengarah ke sana. Dan karena merasa curiga karena Daniel maupun Evelyn tidak pernah nampak, seorang satpam perumahan melakukan pengintaian diam-diam. Dari situ, ia mengetahui kalau ada tamu misterius yang datang sembunyi-sembunyi setiap bulan. Si satpam pun menyerahkan kecurigaan itu pada pihak berwajib, hingga penyelidikan diteruskan oleh pihak kepolisian. Saat tamu misterius itu datang, penggerebekan pun dilakukan. Namun yang di rumah hanya Helena seorang diri. Karena pelin-pelan saat diinterogasi tentang keberadaan suami dan anak tirinya, maka malam itu dilakukan penangkapan atas dirinya. Di sisi lain, sosok misterius berjubah hitam, yang tidak lain adalah pemimpin sekte satanisme, terkunci di basement bawah tanah. Ia tidak tahu cara membuka pintu, karena hanya Helena yang mempunyai kunci rahasia. Sosok itu pun pada akhirnya mati membusuk di sana. Psikolog dilakukan untuk mengetahui kejiwaan Helena, tapi perempuan itu baik-baik saja. 2 minggu penahanan, akhirnya ia mendapat pencerahan. Helena pun menyesali semua perbuatannya dan mengaku dengan segala yang telah dilakukan. Pada akhirnya, semua mayat di basement bawah tanah ditemukan, termasuk pula identitas mereka. Hanya saja, Helena tidak memberitahu keberadaan kepala korban. Ia masih percaya jika sosok yang disembahnya akan murka jika ia memberitahu setiap kepala korbannya. Sampai Helena dihukum mati, keberadaan kepala para korban masih misterius. Tidak diketemukan satupun termasuk kepala Daniel dan Evelyn. Kisah itu didapat Nancy dari pihak kepolisian setempat. Mungkin saja satpam di sana tahu masa lalu rumahnya, namun sengaja tidak memberitahu karena dapat sogokan dari developer perumahan, yakni Pak Lim. Sementara, kejadian 7 tahun lalu masih membekas di ingatan Nancy, di mana saat ia tersadar, semua anggota telah tewas, kecuali Pak Ahmad. Menurut penuturan Pak Ahmad, Pak D-nya meninggal terjatuh dari tangga.
namun ia masih beruntung karena nyawanya masih tertolong. Bahkan ia masih mampu melakukan perlawanan terhadap roh jahat penghuni basement. Namun sayang, ketika sampai di kamar David, semua yang di sana sudah dalam kondisi tidak bernyawa. David menjadi aktor yang dirasuki kekuatan jahat tersebut, menjadi dalang dari pembunuhan orang tuanya. Setelah itu, ia melakukan bunuh diri dengan menusuk ulu hatinya memakai sebilah pedang. Masih penuturan Pak Ahmad, penyebab dari semua itu adalah ritual yang dilakukan sosok misterius di basement sebelum ajal menjemputnya. Yang pada akhirnya, semua arwah dikendalikan oleh iblis sehingga tidak bisa benar-benar pergi ke alam baka. Dan meskipun semua berhasil dilenyapkan oleh Pak Ahmad, namun kesan rumah tersebut masihlah angker, sehingga tidak seorang pun yang berani membeli maupun mengontraknya. Pak Ahmad menjelaskan bahwa kaum satanisme sudah ada setua peradaban manusia. Pada zaman era Nabi Sulaiman alaihissalam, satanisme mulai merebak. Nabi yang dapat berkomunikasi dengan semua makhluk itu mendapat info dari jin-jin beriman bahwa satanisme semakin merebak pada kala itu. Para setan yang mengajari manusia bukan lagi setan biasa, melainkan jin-jin ifrit, bahkan sudah para iblis. Maka beliau menyuruh dan mengerahkan bala tentaranya, baik jin, binatang, serta manusia, untuk memberikan info, memerangi dan mengumpulkan semua kitab satanisme untuk dikubur dalam-dalam di bawah tanah. Praktek satanisme di era itu adalah yang paling membahayakan. Mulai era Mesir kuno di abad pertengahan, satanisme menjadi kentara dan merebak kembali. Satanisme secara singkat dapat diartikan sebagai penyembahan setan dan menjadikan sebagai Tuhan. Selain menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua agama serta nilai keagamaan, gerakan ini memiliki ajaran melaksanakan hal-hal yang oleh agama dianggap berdosa. Satanisme juga menerima setan yang menjadi lambang kejahatan sebagai pemimpin dan pembimbing. Kaum satanis, yakni aliran satanisme, sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban sampai hari ini. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang-orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di beberapa negara Eropa dan Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut sejak abad ke-19, mula-mula sebagai satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil dan merupakan pecahannya. Upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tidak bertuhan, pengorbanan anak dan orang dewasa pada setan, perayaan misa hitam, dan upacara satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun hingga kini, termasuk apa yang diikuti oleh Helena, yang kemudian diketahui kalau ia sudah masuk ke dalam salah satu sekte satanik, yang mempercayai bahwa pengetahuan adalah segala-galanya dan tidak ada lagi keberadaan Tuhan, di mana mata menjadi pengontrol kehidupan manusia di dunia, sehingga penganutnya tidak mempercayai adanya agama, yang ternyata dalam pergerakan ini akan selalu mempersembahkan tumbal setiap 6 bulannya. Mereka berpedoman bahwa persembahan itu akan mempermudah dalam pencapaian yang sempurna. Nancy, ucapan seorang pemuda membuat Nancy tersentak. Ia adalah Hendra, sosok pria yang mampu membuatnya bangkit dari keterpurukan. Seorang putra tunggal dari psikolog yang menanganinya kala itu. Setelah sekian lama menjalin hubungan, mereka akan melangkah ke jenjang pernikahan awal tahun nanti. Nancy tersenyum manis, dipandangi sejenak rumahnya yang terbengkalai. Sebelum beranjak ke rumah Pak Ahmad, bersama Hendra, ia akan meminta doa restu atas pernikahan mereka.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.